Halo, perkenalkan nama saya Susi Agus Susanti, mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan psikoanalisa yang berisi poin-poin berikut. Namun sebelum itu, saya ingin membahas sedikit mengenai Sigmund Freud. Siapakah Sigmund Freud? Sigmund Freud lahir di Verbeek pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Pada usia yang ke-83 tahun, beliau merupakan seseorang Australia keturunan Yahudi dan sekaligus pendiri aliran psikoanalisis. Dalam ilmu psikologi, menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tak sadar. Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Selain itu, dia juga memberikan pernyataan bahwa perilaku manusia didasari oleh hasrat seksualitas atau biasa disebut dengan eros, yang pada awalnya dirasakan oleh manusia semenjak ia kecil. Selanjutnya, poin kita yang pertama yakni hakikat manusia menurut psikoanalisis Freud. Manusia secara deterministik bahwa perilaku manusia ini didorong oleh kekuatan irasional, motivasi dari ketidaksadaran manusia biologis, dan dorongan insting, yang semuanya berkembang sejak masa psikoseksual. Pada 6 tahun kehidupannya, insting ini merupakan suatu sentral pada pendekatan Freud yang berhubungan dengan energi libido seksual seseorang yang kemudian secara luas menyertai naluri kehidupan manusia. Insting di sini bertujuan untuk melayani kelangsungan hidup manusia yang berorientasi pada pertumbuhan, perkembangan, dan kreativitas, sedangkan libido merupakan unsur motivasi seksual di mana manusia bertujuan mencapai kesenangan dan menghindari rasa sakit. Poin yang kedua yakni struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Konsep mengenai conscious dan unconscious. Dalam teori psikoanalisa dinyatakan bahwa hampir sebagian besar perilaku dipengaruhi oleh kekuatan dari unconscious dan energi fisik yang kita miliki juga banyak digunakan untuk menemukan ekspresi yang sesuai dalam unconscious. Sigmund Freud membagi kepribadian ke dalam 3 tingkatan kesadaran. Yang pertama, alam sadar. Alam sadar di sini itu berarti kita sadar akan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang dapat kita lihat juga, kita rasakan. Ini mencakup semua sensasi pengalaman yang kita sadari. Freud juga menganggap bahwa alam sadar itu aspek yang terbatas karena hanya porsi kecil dari pikiran, sensasi, dan ingatan yang siaga di alam sadar. Ia juga menghubungkan pikiran dengan sebuah gunung es di mana alam sadar ada di ujung es yang terapung. Yang kedua itu alam prasadar, bagian di mana kita dapat menjadi sadar jika kita menghadirkan waktu yang diperlukan untuk membawa informasi ke tahap konsumsi. Ini juga merupakan gudang dari memori, persepsi, dan pikiran kita di mana kita
tidak bisa secara sadar siaga setiap waktu, tetapi kita dapat dengan mudah memanggilnya ke alam kesadaran. Kemudian yang terakhir itu ada alam bawah sadar. Ini merupakan proses mental yang terjadi dengan adanya conscious atau mungkin terjadi dengan adanya pengaruh yang khusus. Hal ini juga dia fokus dari teori psikoanalisa. Bagian yang besar di dasar gunung es yang tidak kelihatan dan merupakan rumah dari insting, pengharapan, dan hasrat yang mengarahkan perilaku kita, dan tempat kekuatan yang tidak dapat kita lihat dan kita kendalikan. Beberapa pikiran yang dapat menyebabkan kesedihan akan dibuang dari conscious, seperti kenangan traumatik, perasaan cemburu, permusuhan, atau keinginan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang yang kita takuti, dan keinginannya untuk menyakiti seseorang yang dicintai. Menurut Hess, Hall, dan Lindsay dalam Sumadi Suryabrata, cara kerja masing-masing struktur dalam pembentukan kepribadian adalah apabila rasa idenya menguasai sebagian besar energi psikis itu, maka pribadinya akan bertindak primitif, impulsif, dan agresif, dan ia akan mengumbar impuls-impuls primitifnya. Kemudian apabila rasa ego menguasai sebagian besar energi psikis itu, maka pribadinya bertindak dengan cara yang realistik, logis, dan rasional. Yang terakhir, apabila rasa superegonya menguasai sebagian besar energi psikis, maka pribadinya akan bertindak pada hal-hal yang bersifat moralitas, mengejar hal-hal sempurna, dan kadang-kadang irasional. Kita masuk poin yang ketiga, yakni pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisis. Kepribadian yang sehat menurut pandangan psikoanalisis yakni adanya pengendalian ego yang baik, di mana terjadi keseimbangan tiga struktur kepribadian dari ego dan superego. Seseorang akan mencapai konsep diri yang positif jika mereka tidak mengalami masalah berat pada masa-masa perkembangan hidupnya dan kepuasan pada setiap fase perkembangannya, dengan membentuk pribadi yang seimbang dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Kepribadian tidak sehat menurut psikoanalisis ditandai adanya ketidakseimbangan antara ide, ego, dan superego. Kemudian adanya ketidakmampuan untuk mengendalikan keinginan dan tuntunan dari si ego. Kecemasan yang terjadi pada masa perkembangan dan terus berlanjut sampai dewasa. Dan kita masuk di poin yang terakhir, yakni hakikat konseling menurut psikoanalisis. Tujuan utama psikoanalisis adalah untuk mengurangi sistem psikoanalogi dengan memunculkan perasaan-perasaan yang tertekan atau depresi dalam alam kesadaran. Dengan kata lain, membentuk kembali struktur kepribadian konsli dengan mengganti kembali hal-hal yang terpendam dalam alam ketidaksadarannya. Dari upaya meningkatkan kesadaran dirinya dengan mengkoreksi terhadap pengalaman-pengalaman emosional. Yang pertama, bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan, konsekuensinya sehingga konseling akan efektif apabila konselor mampu memahami kebutuhan dan keinginan konsumen secara mendalam dan komprehensif, serta berupaya untuk memenuhinya. Yang kedua, adanya pengaruh pada masa lalu. Hal ini menjadikan konselor harus mampu memutuskan perhatian kepada pengungkapan pengaruh masa lalu konseling kepada perilaku masa kini, dengan tidak
mengesampingkan pentingnya perilaku dan suasana masa kini yang mempengaruhi perilaku pada masa lalu tersebut. Yang ketiga, adanya kecemasan sebagai hasil pengalaman yang terdesak dapat digunakan sebagai wahana pencapaian tujuan konseling, yakni membantu konseling agar memahami motivasi yang mendasarinya untuk melanjutkan, memilih, memutuskan, dan merencanakan hidup secara bijaksana, atau digunakan sebagai bahan dalam mengembangkan keterampilan kompensatoris pada konseli. Yang keempat, adanya tahapan perkembangan kepribadian individu dapat digunakan dalam proses konseling, baik sebagai materi maupun pendekatan. Konsep ini juga memberi arti bahwa konseling akan efektif apabila materi, metode, dan teknik konseling disesuaikan dengan tahapan perkembangan kepribadian anak tersebut dalam kapasitasnya sebagai konseling.